A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, nerusaken babus sabri, bab terkait kesabaran. Sekarang hadis yang ketiga, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, lan diriwayatake saking Abu Yahya niki sing juluki Kanjeng Nabi. Sebab sahabat Suhaib bin Sinan niki kelahiran Romawi, lari sampai menuju Mekah, kemudian dia di Mekah tidak punya keluarga karena pelarian, lalu dia dijadikan budak, dibeli oleh Abdullah bin Jad'an di kota Mekah lalu dimerdekakan. Beliau niki termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, yaitu masuk Islam sebelum Kanjeng Nabi niku hijrah ke Madinah. Ketika Kanjeng Nabi hijrah, dia ini termasuk orang yang tertahan, sebab minal mustada'afina, termasuk orang-orang yang tidak punya kekuatan karena tidak punya keluarga di kota Mekah, jadi pendatang. Apalagi masyarakat Arab niku kan terkenal dengan kesukuannya. Kalau tidak punya suku, tidak punya kabilah, maka dia tidak punya pembela, tidak ada yang takut kepadanya. Orang takut itu karena dia punya keluarga besar. Suhaib bin Sinan ini tidak punya, sehingga dia termasuk orang yang tertahan, tidak bisa keluar dari kota Mekah. Akhirnya secara sembunyi-sembunyi hijrahnya niku bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Piyambake niki wafat tahun 38 Hijriah di Madinah, usia 73. Berarti waktu masuk Islam niku umure 22. Waktu Kanjeng Nabi dadi Rasul, waktu Kanjeng Nabi dadi Rasul niku piyambake umur 22, Kanjeng Nabi hijrah umur 35, dheweke wafat tahun 38, usia 73. Meriwayatkan hadis tidak banyak, hanya sekitar 30. Yang 3 itu dalam Sahih Muslim ada, sementara dalam Sahih Bukhari tidak ada satupun nama sahabat Suhaib bin Sinan niki. Termasuk niki riwayat Imam Muslim. Radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridho sapa Allah anhu saking Suhaib bin Sinan. Qala, ngendika sapa Suhaib,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkenal. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun. Ajaban gawok, menakjubkan. Nah niku kata takjub itu dari bahasa Arab. Ajib, takjub, ajaban, termasuk ujub. Nah niku dari akar kata yang sama. Nggih. Ndelok awake dhewe niku takjub, heran. Nah niku ujub. Menakjubkan sekali li amril mukmini kedue perkorone wong iman. Wong iman iku jan istimewa kabeh. Inna amrohu kullahu sak temene urusane wong iman kullahu ya sekabehane iku lahu iku kedue mukmin utawa iku lahu iku kedue amrul mukmin khairun utawi ana kebagusan. Semua urusannya itu ndak ada yang jelek, apik kabeh. Kecekel wong iman niku mboten enten sing elek. Ditakdirno napa mawon apik kabeh. Dijadikan apapun dia baik. Nek cara Jawa ngonten ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani ngonten niku. Di depan dia memberi teladan, di tengah dia menggerakkan, di belakang dia menjadi pengikut yang taat. Jadi di mana saja dia niku berperan. Nggih. Mboten nduk ngarep niku ngerusak, nyontoni elek, nduk tengah niku jegal koncone, nduk mburi niku napa ngoten ngilok-ngilokno. Wah niku gak ono apike. Wong iman niku semua urusannya baik, ndak ada yang tidak baik. Inna amrohu kullahu lahu khair. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Walaisa lan ora ana apa dzalika mengkono-mengkono apik kabeh niku li ahadin kedue suwijine wong tidak ada seorang pun yang seperti itu illa lil mukmini kejaba kedue wong iman. Sing isok ngono iku cuma wong iman yang semua urusannya itu ndak ada yang jelek. Sehate ndadekno apik, lorone nggih ndadekno apik. Seperti Imran bin Husain niku. Nggih. 30 tahun sakit, setiap orang yang menjenguk malah dihibur. Bukan dia yang dihibur, malah dia yang menghibur, memberi nasihat, memberi pesan. Kenapa? Karena dia justru merasa kebaikan-kebaikan itu berdatangan pada saat Allah menjadikan dia sakit 30 tahun. Dan itu disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Imran bin Husain niku tiap malam niku sing jenguk niku malaikat. Niku ten ngene Syiaru A'lamin Nubala Imam Adz-Dzahabi, ten ngene Asadul Ghabah yang menceritakan tentang manaqib atau biografinya para sahabat Nabi niku Imran bin Husain. Masih sering berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala sakit. Ya nopo api in asobathu sarra syakara fakana khairon lahu. In asobathu lamun ngenani ing mukmin apa sarra'u kebahagiaan, kegembiraan,
Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, sukacita, syakaro, mongko syukur sapa mukmin. Nek cocok kali rencanane sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan keinginannya, alhamdulillah, bersyukur sekali dia. Fakana mongko ono apa syukur iku khairon, bagus lahu kedue mukmin, dan syukur itu menjadi kebaikan. Kalimat syukur niku kalimate wong ahli swarga. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Niku kalimate wong ahli swarga. Ucapan yang muncul dari lesannya penduduk surga itu hanya syukur, syukur dan syukur. Lah niki wong mukmin dikai enak, lesane niki digawe syukur. Fakana khairan lahu. Wa in asobathu lan mekenani ing mukmin apa darra'u, kemelaratan, madorot kalau dalam bahasa kita itu dorok, madorot. Kalau dia menerima madorot, sesuatu yang tidak mengenakkan, sobaro mongko sabar sapa mukmin. Sikap yang dia ambil adalah sabar. Jadi uang niku asline tinggal dia bagaimana menyikapinya saja, maka semuanya itu akan menjadi baik. Ketika enak sikapnya itu syukur, ketika tidak enak sikapnya itu sabar. Fakana mongko ono opo sabar iku khairon, kebagusan. Dadi bagus lahu kedue mukmin. Sabar itu menjadi kebaikan baginya. Rawahu Muslimun, ngeriwayatake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Nah niku ndak ada orang yang seperti itu kecuali dia beriman. Jadi diwolak-walik niku saged. Orang mukmin adalah orang yang melihat segala sesuatu itu baik. Ketika sesuai dia bersyukur, ketika tidak sesuai dia bersabar. Atau maknanya dibalik, siapapun yang bisa bersyukur dan siapapun yang bisa bersabar, maka itu ciri orang beriman. Nek diwalik ngoten. Nek diwalik malih, kalau kita ndak bisa bersyukur, kalau kita ndak bisa bersabar, ya derajat kita itu memang belum derajat mukmin. Derajat kita itu mungkin masih muslim, masih Islam saja, belum masuk ke dalam hati, hanya formalitas. Nggih. Agama niki cuma formalitas, lah niku Islam. Tapi kalau agama itu sudah merasuk ke dalam hati, lah niku iman. Karena iman itu rukunnya semua adalah wilayah hati. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu artinya yo percaya bahwa segala sesuatu itu dalam genggaman Allah, dalam ketentuan Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kita saja, kalau cocok kita bersyukur, kalau tidak cocok kita sabar dan yakin pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan setelah ini. Inna ma'al usri yusra. Yang seperti itu kan yang menjadikan kita bisa bersabar. Tapi kalau kita menolak, tidak terima, melawan, tidak ada sifat sabarnya. Berarti yo gak percaya nek kabeh niki wis diatur kali Gusti Allah. Belum beriman, masih berislam. Pun. Yang keempat, wa an Anasin radhiyallahu anhu. Diriwayatake saking sahabat Anas
bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Anas. Anas niki khadimur Rasul. Orang yang sejak kecil niku dekat kali Kanjeng Nabi karena dititipkan oleh ibunya sejak umur 10 tahun. Sampai Kanjeng Nabi wafat, Anas niki usianya masih 20 tahun. Kanjeng Nabi nduk Madinah niku 10 tahun. Kanjeng Nabi datang, Anas niki masih 10 tahun dititipno Kanjeng Nabi niki. Karena ibunya Ummu Sulaim niki menikah lagi. Ayahe Anas Malik niki sedo. Radhiyallahu anhu, cara sakniki dipondhokno. Nggih. Kala ngendika sapa Anas, niki Anas cerita terkait dengan peristiwa seputar menjelang akhir hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma sakula niki. Lamma sakula semangsane wis abot sakite niki. Sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah Kanjeng Nabi niki sakitnya semakin berat. Semakin tinggi panasnya nih. Ja'ala mongko tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yataghasyahu. Niki jenenge af'alus syuru'. Fi'il tapi punya khobar. Ja'ala niki. Mboten dimaknani dadi, menjadi mboten, tapi dimaknani tumandang. Ja'ala tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yataghasyahu, ngerungkepi ing Kanjeng Nabi apa al-karbu, kerupean, kesulitan. Mau sholat saja pingsan berulang-ulang kali. Setiap memegang air saking ndak kuatnya tubuh beliau niku jempok banyu adem titik pingsan. Niku yataghasyahul karbu. Sampai kemudian beliau niku berkali-kali pingsan, akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti. Jadi waktu Kanjeng Nabi masih hidup, Abu Bakar niku pernah memimpin sholat berjamaah. Tapi begitu Kanjeng Nabi waktu niku pulih, terus Kanjeng Nabi ikut di belakang Abu Bakar. Abu Bakar sadar Kanjeng Nabi niku ikut di belakangnya, Abu Bakar niki mundur. Ketika diberi isyarat Kanjeng Nabi tetap nduk ngarep, Abu Bakar tetap mundur. Selesai sholat ditanya kali Kanjeng Nabi, "Lak tak perintah maju tetap nduk ngarep, si Abu Bakar sampean kok mundur?" "Siapa putra Abi Kuhafah niki Rasul? Kok dadi imam makmumin jenengan niku lho, kula niki sinten jar?" Gak mungkin lah mosok duduk Rasul kok ngimami Rasul. Nah niku jadi kadang-kadang perintah niku kalah dengan adab. Kalau menyangkut adab niku kadang-kadang menang adabe. Jadi kaidah niku idza ta'aradul amru wal adab quddimal adab. Tapi kadang-kadang nggih quddimal amru. Kalau bertentangan antara perintah dan adab, maka dahulukan adab. Niku saking agama niki pentingnya adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Niku nggih adab niku. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah niku Abu Bakar wis merasuk niku, sehingga mboten dimarahi. Bener pilihannya Abu Bakar niku, walaupun perintah Kanjeng Nabi tetap menjadi imam di depan. Itu kenangan-kenangan menjelang Kanjeng Nabi wafat, termasuk yang diceritakan oleh Anas bin Malik niki. Faqalat nuli ngendika sapa Fatimah radhiyallahu anha,
putri yang tersisa Sayyidah Fatimah niki radhiyallahu anha niki. Beliau melihat ketika sang ayah niki mengalami sakit yang berat, berulang-ulang kali pingsan niku semenjak beliau pulang dari haji wada, haji terakhir dan memang satu-satunya ibadah haji yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Di bulan-bulan ngenten iki Kanjeng Nabi posisinya di Mekah sampai pelaksanaan ibadah haji bulan Dzulhijjah, kemudian Syawal bergerak pulang ke Madinah, Dzulhijjah Muharram Muharram bergerak ke Madinah, Safar Rabiul Awal. Jadi untuk Madinah tidak sampai 3 bulan Kanjeng Nabi wafat. Sayyidah Fatimah yang putri Rasulullah yang masih hidup, putri-putri beliau niku sedaya wafat terlebih dahulu sebelum Rasulullah wafat. Sayyidah Fatimah niki sing nyusul Kanjeng Nabi 6 bulan setelah Kanjeng Nabi wafat. Jadi selesai wafatnya Fatimah kali Rasulullah ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad niku 6 bulan. Cara Kanjeng Nabi niku Rabiul Awal berarti Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan wah karba abatah, duh rupe bapak ingsun, alangkah payahnya ayahku di usia menjelang beliau wafat. Sakitnya begitu parah. Wa karbah. Niki kalimat-kalimat yang ingin menceritakan kondisine Kanjeng Nabi ketika itu. Alangkah payah tubuh ayahku yang semakin rapuh karena sakit. Faqala nuli, jawab sapa Kanjeng Nabi mendengar Fatimah mengatakan demikian, Kanjeng Nabi menimpali jawabi laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tenang ae Fatimah, laisa ala abika, ora ana iku tetep ing atase bapak sira apa karbun rupek, sempit, susah, payah ba'dal yaumi ing dalem iki dina, karena hari itu wafatnya Rasul. Setelah hari ini sudah tidak ada lagi payah, sudah tidak ada lagi kesulitan bagi ayahmu. Akhirnya betul Kanjeng Nabi sedo, falamma mata, mongko semangsane sedo wafat sapa Kanjeng Nabi, kola matur malih sapa Fatimah, ya abatah ajaba robba da'ah. Niki jenenge munada mandub. Ya abata, do bapak ingsun, ajaba wis ngijabahi sapa bapak robban ing pangeran, da'ahu kang nimbali sapa rob ing abah. Wah bapak wis nopo niku menjawab panggilan Tuhannya. Dipanggil niku maksudnya nggih sedo niku innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya abata ajaba robban da'a, wahai ayahku sudah menjawab panggilan Tuhannya. Ya abata jannatul firdausi ma'wah,
Ya abata duh bapak ingsun jannatul firdausi utawi swarga firdaus iku makwahu dadi panggonan baline aba. Wahai ayah, surga telah menjadi tempat kembalimu. Ya abata ila Jibril na'na. Ya abata he bapak ingsun ila Jibril maring Jibril na'na munggah. Sopo bapak didampingi Jibril sowan dateng Allah. Falamma dufina mongko semangsane dikubur niki gambarno betapa berat nggih peristiwa wafatnya seorang ayah bagi seorang anak, sekaligus betapa berat peristiwa wafatnya seorang rasul bagi umatnya, para sahabat yang sangat mencintainya. Kalimat-kalimat wa akroba abata wa ya abata ajaba robban da'a, ya abata jannatul firdausi ma'wa, ya abata ila Jibril na'na. Niku kalimat-kalimat yang menggambarkan ujian yang sangat berat. Sampai munada mandub. Munada mandub itu kalau bisa dikatakan bagi orang awam niku ratapan-ratapan. Tapi niki mboten ratapan karena dheweke niki mboten nduk awake dhewe. Nek ratapan niku biasane ngenten wa sanadah wa jabalah wa roksah niku ratapan. Walaupun sama mandubnya. Wah, gunung tempat aku bersandar, ayah tempat aku meminta. Nah, ngonten niku. Nasibku ya apa nek bapakku mati iki? Nah, ngonten niku ndak boleh. Tapi kalau mengingat bahwa abahe niki memang datang memenuhi panggilan Tuhannya, abahe niki akan diterima masuk ke dalam jannah firdausnya, ngonten-ngonten niku mboten ratapan, meskipun dengan bahasa munada mandub. Wah, jadi diawali wawu alif, diakhiri alif ha, niku munada mandub. Falamma dufina, ketika Rasulullah dikubur, qolat matur malih sapa Fatimah radhiyallahu anha. Karena ketika niku Fatimah melihat para sahabat yang sangat-sangat mencintai Kanjeng Nabi, nggih, sudah teruji, sudah terbukti bagaimana menemani Kanjeng Nabi di kala suka maupun duka, rela mengorbankan harta, jiwa, raga, apapun demi Rasulullah. Tapi kok ketika Kanjeng Nabi wafat niku diuruk lemah. Niki pandangane Fatimah ini, kok tega. Nggih, Rasule kok diuruki tanah. Nggih. Cara sak mangke ten mriki diinjak-injak bareng ngoten niku. Niku sing incak-incak kan anake, padahal sing diincak-incak niku yo pusara ayahnya, pusara ibunya, gak welas ta, gak sayang ta, kok cek tegoe. Nah niku cara pandang untuk menggambarkan betapa ini ujian yang berat. Nggih, niku bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Atobat anfusukum antahsu ala rasulillahi turaba. Atobat apa toh ngerasa enak apa anfusukum ati sira kabeh antahsu ing yen to nguruk menimbun sira kabeh ala rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba ing lemah. Ya opo ati sampean enak ta menimbun jasad mulia Rasul kalian dengan tanah, iku perasaan sampean ya opo. Wah niku Fatimah ngoten. Yo mesti nek cara dijawab ngoten yo mesti susah Fatimah. Nggih. Waktu niku Umar niku nggih di dalam kisah yang lain
Pokok peristiwa-peristiwa menjelang Rasulullah wafat niku peristiwa-peristiwa yang sangat berat bagi para sahabat. Umar niku waktu dikandani, Abu Bakar waktu niku di luar kota, tidak berada di kota Madinah waktu niku. Umar niku ketika mendapat informasi bahwa Kanjeng Nabi niku wafat, dheweke niki gak terima. Sapa sing ngomong Kanjeng Nabi wafat? Sapa sing ngomong? Wah, gak terima Umar niki. Nggih. Ayo ngomong omane, pedange niki ditokno. Ngomong omane nek Rasulullah wafat. Saking cintae niku koyok-koyok mboten rela ngoten, ndak percaya. Nggih. Masih belum cukup waktu yang digunakan untuk menemani Rasulullah niku, kepingin lebih lama lagi. Di situasi yang seperti itu Abu Bakar datang, sing iso nenangno Umar niku Abu Bakar. Nggih. Abu Bakar terus pidato di hadapan para sahabat sing gak karu-karuan kondisine niku. Nggih. May ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa may ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Nggih, sapa sing nyembah Muhammad, Muhammad wis sedo saiki. Sapa sing nyembah Allah, Allah Maha hidup. Nggih. Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Hidup selamanya. Apa kalau Muhammad itu wafat kalian akan kembali kepada agama kalian yang dulu, ajaran kalian yang dulu, meratap-meratap, napuk-napuk pipi, nyobek-nyobek baju. Iku ajaran sing dilarang karo Kanjeng Nabi, saiki kok sampean lakoni hanya karena sampean gak ridho, gak terima. Gak ikhlas gampangane Kanjeng Nabi wafat. Niku berat untuk sabar ketika ujian itu datang kepada kita terkait sesuatu atau orang yang paling kita cintai. Mulane cara ilmune Kanjeng Nabi niku. Tapi yo napa mosok Kanjeng Nabi gak dicintai? Gak mungkin. Tapi yo napa mosok wong tua gak dicintai? Ndak mungkin. Nggih. Tapi ketika itu datang, wah niku butuh sikap yang cepat, dan niki ditunjukkan oleh Abu Bakar. Umar mawon sempat guncang. Umar niku waktu Abu Bakar membacakan ayat afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum fatangqalibu khosirin niku Umar koyok-koyok aku gak tahu ero ayat niku. Nggih. Begitu Abu Bakar, iya sih, ya Allah, astagfirullah niku ngoten. Termasuk Sayyidah Fatimah ndelok sahabat yang katanya cinta karo Kanjeng Nabi, setiap matur napa-napa nang Kanjeng Nabi niku selalu diawali bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, utawa fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Kula siap mengorbankan ayah ibu saya demi tetap bersamamu ya Rasul. Sahabat yang di Mekah niku ketika hijrah ke Madinah muhajirin niku, itu orang tuanya ditinggal karena orang tuanya ndak iman. Rumah harta kekayaannya ditinggal demi untuk memenuhi perintah Kanjeng Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nah, niku ndak ada kecintaan bagi sahabat yang mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, termasuk kecintaan kepada anak, istri. Niku semua di bawah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ndelok ngoten niku koyok gak masuk akal. Cintae wingi koyok ngono kok saiki tegel, nggih cara bahasa mriki ngono, tegel. Kok tumekan. Nguruk nabine gawe lemah niku lho kok tekan. Nah niku, tapi bagaimana lagi wong niku ajaran. Mulane umat-umat terdahulu niku orang yang dicintai itu ndak rela kalau dikubur niku dheweke gak tekan. Akhirnya kan dibalsem, dimumi, diawet ngoten niku karena saking kepinginnya supaya terus bersama, bisa dilihat kapanpun juga.
Maksudnya niku ngoten, tapi kan ndak mungkin wong iman niku yo sak cinta-cintae tetep ono iki ketentuane Allah, syariate ngono ya kudu dilaksanakno. Betapapun cinta nek syariate wong mati niku kudu dikubur, ya dikubur, diuruk lemah ya diuruk lemah. Nek butuh diincak ya diincak. Bukan karena tega, bukan karena ndak cinta. Karena lebih kepada Allah niki lho maksudnya hadis niki. Karena lebih tahu, lebih yakin, lebih siap dengan kesabaran menjemput takdirnya Allah niki. Atau bat anfusukum antahsu ala rasulillahi turaba. Bagaimana perasaan kalian bisa nyaman sementara kalian menimbun jasad Rasul dengan tanah? Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhariyu, Imam Bukhari. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, diriwayatake saking Abu Zaid kunyae niki. Nama aslinya niki Usamah bin Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ayahnya niki putra angkatnya Rasulullah. Niki anake namine Usamah. Usamah putra dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah niki tadinya adalah budaknya Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah, Zaid bin Harisah niki dihadiahkan kepada Rasulullah. Diparingno Kanjeng Nabi, tapi karena Kanjeng Nabi itu ndak mau dengan budak, semua budak pasti dimerdekakan karena ajaran Islam niku asline ndak merestui adanya perbudakan. Cuma mau ndak mau Islam itu hadir di tengah-tengah zaman yang dipenuhi dengan perbudakan karena banyak perang, banyak tawanan. Antun perang dunia kedua niku mawon, perbudakan niku dihapus di seluruh penjuru dunia. Walaupun perlakuan itu masih ada, tapi status sudah tidak ada. Perlakuan seperti seorang budak masih ada. Kadang majikan kepada karyawan atau pembantunya niku kadang kelewat batas seperti kepada budaknya. Padahal di dalam Islam budak itu tetap diperlakukan dengan baik, diberi makan seperti makanannya majikan. Kari Kanjeng Nabi dimerdekakan. Setelah dimerdekakan diambil anak angkat, bahkan namanya sempat dirubah Zaid bin Muhammad, tapi oleh Allah kemudian disuruh mengganti. Akhirnya balik Zaid bin Harisah. Setelah diambil anak angkat, malah dinikahkan dengan sepupué Kanjeng Nabi dewe, namanya Zainab binti Jahsh. Karena ndak kufuk, ndak sebanding, ndak selevel niki mantan budak, yang perempuan niki bangsawan, cantik jelita, bangsawan Quraisy menikah dengan seorang budak kulit hitam. Niki ajarannya Kanjeng Nabi ingin dobrak supaya ndak ada kasta, ndak ada kelas di dalam Islam niku. Gak ono iki keturunan bangsawan iki mboten enten. Inna akramakum indallahi atqakum. Nggih. Masing viral-viral akhir-akhir niki kan niku mau menghidupkan tradisi-tradisi jahiliyah biyen ngoten niku. Ya mulya tapi ndak perlu merasa superior lalu merendahkan orang lain. Mulia itu boleh, tapi begitu mulia disertai dengan merendahkan, nah niku mboten ajaran Islam. Kemuliaan itu ya kadang ketentuan Allah. Pancen derajate dhukur, pancen nasabe dhukur, pancen pangkate dhukur, pancen kekayaannya memang melimpah. Mau bagaimana lagi? Yang penting semua itu tidak boleh menjadikan orang ini sombong. Niku ajaran Islam. Kanjeng Nabi ngonten niku didobrak. Salah satunya dengan niki Zaid bin Harisah yang mantan budak niku malah dinikahkan dengan sepupu beliau sendiri, Zainab binti Jahsh. Dan niki perintah Allah mesti. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Apa yang terlontar dari ucapan apalagi perbuatan dari Rasulullah itu tidak lain adalah wahyu, petunjuk atau perintah Allah. Termasuk menikahkan Zainab binti Jahsh, sepupu beliau. Ibu Zainab niki namine Umamah. Umamah niki bulike Kanjeng Nabi, saudaranya Abdullah. Begitu dinikahkan budayanya masih seperti itu ndak kuat. Wong sak mangke niku wong sing nasab dukur nikah karo wong biasa mawon wis masih ada budaya itu. Merasa ndak selevel itu masih ada. Sehingga ndak sampai 1 tahun cerai. Osama bin Zaid kali Zainab binti Jahsh. Ternyata niki memang skenarionya Allah. Begitu cerai, Allah justru memerintahkan Kanjeng Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Karena supaya menggugurkan anggapan bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Nek anak kandung ndak boleh, selamanya ndak boleh. Menantu itu ndak boleh dinikahi meskipun putranya sudah meninggal, meskipun putranya itu bercerai dengan menantu perempuannya. Ayah menantu dengan putri menantu itu selamanya ndak boleh kalau anak kandung. Tapi kalau anak angkat itu ndak apa-apa. Nggih. Lah niku Gusti Allah merintahno. Napa niku? Zawwajnakaha niku. Nggih. Zaidun wa Tara zawwajnakaha likaila napa niku? Nggih. Lali ayate. Ketika Zaid sudah menyelesaikan tugasnya, masa iddahe Zainab niki sudah selesai, nggih. Zawwajnakaha. Aku nikahkan kamu Muhammad dengan Zainab binti Jahsh. Supaya tidak ada anggapan, tidak ada kekeliruan bahwa anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Wah, niku peristiwa yang berat juga bagi Rasulullah nggih. Karena niku langsung menjadi fitnah besar. Wong munafik sing gak seneng Kanjeng Nabi niku langsung gawe berita hoax nek cara saiki. Muhammad nikahi mantune dhewe. Muhammad nikahi mantune dhewe. Padahal niki menantu angkat. Dan di dalam syariat itu anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Nggih. Nah niku contohe Kanjeng Nabi sing digawe kelinci percobaan cara gawe praktek syariat awal niku Kanjeng Nabi. Dan sepupu itu memang bukan mahram. Sepupu terus anak angkat niku tidak sama dengan anak kandung. Nah niku niki Zaid. Tapi niki sing ngriwayatno hadis putranya namanya Osama. Osama niki nggih ketika Rasulullah mau wafat niku dheweke usia 16 tahun ditunjuk menjadi panglima memimpin pasukan ke Mu'tah sebagai balasan kepada tentara Romawi yang dulu banyak membantai umat Islam, termasuk yang terbunuh itu ayahnya Osama sendiri. Zaid bin Harithah niki gugur nang ngone Mu'tah. Mu'tah niku nek cara sak mangke ten Yordania. Dulu masuk wilayah kekuasaan Romawi. Nggih. Syam, negeri Syam niku mulai Yordania niku. Niku masuk wilayah kekuasaan Romawi. Perang Mu'tah niku mulai sepupune Kanjeng Nabi Ja'far bin Abu Thalib gugur. Lalu digantikan Zaid bin Harithah, putra angkatnya gugur, panglima perang ini. Digantikan lagi Abdullah bin Rawahah juga gugur, sahabat Ansor niku yang masuk Islam ketika Bai'atul Aqabah ula niku. Sadurunge Kanjeng Nabi masuk Islam, Abdullah bin Rawahah niki wis masuk Islam. Lalu digantikan oleh Khalid bin Walid niku yang menyelamatkan pasukan niku. 3.000 pasukan berhadapan dengan 124.000 tentara Romawi. Wes digiles entek wong Islam niku. Nah niku Kanjeng Nabi ingin
membalas kepada tentara Romawi niku yang ditunjuk menjadi panglima ketika niku Usama, masih 16 tahun. Sing dadi pasukan niku Umar, Utsman, Ali niku. Tapi kabeh setuju wong sing nunjuk Kanjeng Nabi. Tapi keburu Kanjeng Nabi wafat. Pasukan itu baru diberangkatkan zaman Abu Bakar. Abu Bakar tetap yang dijadikan panglima sesuai petunjuk Kanjeng Nabi sebelum beliau wafat, yaitu Usama. Nah niku benjing hadis kula cerita terkait rawinya sahabat Usamah dan sahabat ayahnya niku Zaid bin Harisah maula Rasulillah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, wa hibbihi kekasihnya Rasulullah, wa bni hibbihi dan kekasih putranya juga kekasihnya Rasulullah. Usama niki. Usama niki sing sering dijaluki nasihat Kanjeng Nabi juga walaupun masih 16 tahun. Kanjeng Nabi njaluk nasihat nang Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi njaluk nasihat nang Usama. Padahal umurnya kacek ado niki. Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul, Sayyidina Ali niku masih umur 8 tahun. Selisih 32 tahun. Kanjeng Nabi umurnya kali Sayyidina Ali niku selisih 32 tahun. Tapi Kanjeng Nabi niku sering mengajak musyawarah. Ali niku seperti Harun. Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa la nabiyya ba'di. Engkau bagiku itu seperti Harun bagi Musa. Cuma ndak ada rasul lagi setelah aku. Jadi maksudnya Ali ya duduk rasul. Nah niku ngoten. Termasuk Usama niki sering dimintai nasihat. Mangke mboten sahabat biasa Usama niki. Wong dalem lah. Cara sak mangke ngoten orang dalam, walaupun bukan ahlul bait. Tapi setiap hari niku hidupnya di keluarga Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.